dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profile WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan, Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sharpton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang menjadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi. 25 tahun polisi berbenah. 10 tahun belakangan gelombang pasak datang. Gelombang besar datang. Menghancurkan cita-cita dan reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap kepolisian. Sudahlah, cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak, yang lebih tidak baik lebih banyak. Video ini membahas kritik keras terhadap institusi kepolisian di Indonesia yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Berikut ini adalah poin-poin utama dari video tersebut yang telah kita lihat. Yang pertama, penyimpangan fungsi kepolisian. Ferry Amsari menyoroti bahwa tugas utama kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat telah bergeser menjadi pelindung kepentingan pengusaha tambang dan terlibat dalam praktik bisnis seperti BBM di berbagai daerah. Kritik terhadap reformasi Polri dijelaskan bahwa setelah 25 tahun upaya berbenah dalam 10 tahun terakhir, institusi Polri dinilai mengalami kemunduran akibat campur tangan politik dan pengaruh kekuasaan yang merusak citra serta integritas kepolisian. Tuntutan reformasi, Ferry Amsari menekankan pentingnya reformasi total di tubuh Polri agar kembali ke fungsinya semula dan tidak menjadi alat politik atau pelindung kepentingan kelompok tertentu.
Pandangan publik video juga menampilkan berbagai opini netizen yang merasa prihatin dengan kinerja kepolisian saat ini dan berharap ada perubahan nyata, termasuk seruan untuk melakukan pembersihan internal dan reformasi yang lebih luas di pemerintahan. Secara keseluruhan, video ini merupakan refleksi kritis mengenai kondisi institusi kepolisian yang dianggap sedang berada dalam krisis kepercayaan akibat oknum-oknum yang dinilai tidak amanah dan terlalu dekat dengan kekuatan politik. Mengapa polisi disebut berbisnis BBM ilegal? Berdasarkan video tersebut yang telah kita lihat, disebutkan bahwa data penelitian koalisi masyarakat sipil menunjukkan adanya keterlibatan oknum kepolisian dalam bisnis BBM ilegal. Polisi disebut bertindak sebagai pihak yang melindungi atau menjadi pelindung atau batchking dalam praktik bisnis BBM yang seharusnya memastikan distribusi BBM sampai ke publik justru hilang di lapangan dengan contoh kasus yang terjadi di Papua dan wilayah lainnya. Mengapa Ferry Amsari merasa terjebak? Ferry Amsari menjelaskan bahwa ia merasa terjebak karena memiliki hubungan kekerabatan dengan institusi kepolisian, di mana ia merupakan cucu dari seorang kapolsek dan juga terjebak di antara dua orang narasumber lain dalam diskusi tersebut yang merupakan bagian dari keluarga kepolisian. Meskipun demikian, ia tetap melontarkan kritik keras karena keinginannya agar institusi tersebut menjadi lebih baik. Nah, bagaimana peran DPR menyikapi masalah kepolisian? Berdasarkan isi video, Ferry Amsari mempertanyakan peran DPR dalam menyikapi masalah kepolisian. Ia merasa heran karena tidak ada anggota DPR yang berani berbicara secara tegas mengenai reformasi kepolisian. Bahkan ketika ada bukti-bukti kasus yang nyata, selain itu terdapat narasi dalam video yang mengkritik bahwa anggota DPR cenderung pasif atau diam dan dinilai hanya mencari keuntungan pribadi daripada mengawasi jalannya pemerintahan serta institusi kepolisian. Mengapa kasus polisi di Amerika disebut? Ya, kasus kepolisian di Amerika Serikat, khususnya kasus Al-Sultan, disebutkan sebagai pembanding untuk menunjukkan bagaimana sebuah kasus tunggal yang melibatkan tindakan kepolisian terhadap warga kulit hitam dapat memicu perhatian besar bahkan hingga ke tingkat dunia mengenai isu reformasi kepolisian. Pembicara menggunakan contoh ini untuk mempertanyakan mengapa di Indonesia tidak ada anggota DPR yang berani bersikap vokal atau memperjuangkan reformasi kepolisian meskipun terdapat banyak kasus yang memerlukan perhatian serius. Mengapa Polri perlu dipisah dari politik? Ya, berdasarkan isi video, Ferry Amsari menyatakan bahwa institusi Polri perlu dipisahkan dari kepentingan politik dan kekuasaan karena dalam 10 tahun terakhir institusi tersebut dinilai telah mengalami kemunduran akibat campur tangan kekuasaan. Ferry berpendapat bahwa institusi kepolisian saat ini telah disalahgunakan menjadi batchking atau pelindung kepentingan politik, bukan lagi difokuskan pada layanan terhadap publik atau penegakan hukum yang murni. Kondisi ini dianggap merusak cita-cita reformasi kepolisian yang sebelumnya telah diupayakan selama 25 tahun. Tidak disebutkan juga adanya tindakan hukum atau konsekuensi nyata bagi oknum polisi yang menjadi pelindung atau batchking penguasa tambang. Sebaliknya, pembicara dalam video justru mengkritik bahwa tidak ada anggota DPR yang berani berbicara mengenai reformasi kepolisian atau menindak kasus-kasus tersebut sehingga praktik tersebut terus terjadi. Ya, lebih lanjut, narasi dalam video menyebutkan bahwa para oknum yang terlibat dalam pelanggaran seharusnya dipecat dan diproses secara hukum. Namun hingga saat ini institusi Polri dinilai masih memerlukan reformasi total karena banyaknya oknum yang lebih memihak pada kepentingan pengusaha daripada melindungi masyarakat. Bagaimana nasib polisi yang baik? Berdasarkan narasi dalam video yang telah kita lihat, nasib dan kondisi polisi yang dianggap memiliki integritas di dalam institusi Polri digambarkan cukup memperhatikan karena tertutup oleh dominasi oknum-oknum yang bermasalah. Yang pertama, jumlah yang minim.
Narasi dalam video menyebutkan pandangan bahwa proporsi polisi yang benar-benar amanah sangat kecil, di mana salah satu opini yang dikutip menyebut angka hanya sekitar 2% dari total anggota yang dinilai benar-benar bekerja sesuai tugasnya. Tertutup oleh kebobrokan, meskipun diakui masih ada anggota polisi yang baik, narasi dalam video menekankan bahwa jumlah mereka yang tidak baik jauh lebih banyak dan lebih dominan. Hal ini menciptakan situasi di mana institusi kepolisian secara keseluruhan mengalami krisis kepercayaan sistem yang tidak mendukung. Video menyoroti bahwa masalah ini berakar pada sistem internal yang sudah cacat. Terdapat sistem internal yang sudah cacat. Nah, opini bahwa sejak proses masuk menjadi polisi sudah ada praktik kotor seperti penggunaan uang sogok, sehingga polisi yang jujur sulit untuk berkembang atau memengaruhi perubahan di dalam institusi. Perlu reformasi total. Narasi dalam video ini menyimpulkan bahwa memperbaiki institusi Polri tidak bisa hanya mengandalkan polisi yang baik secara individual, melainkan memerlukan reformasi total. Polisi yang jujur pun dinilai tidak akan mampu mengubah keadaan selama sistem, budaya organisasi, dan pengaruh kepentingan politik masih terus merusak institusi tersebut. Bagaimana nasib polisi yang jujur? Ya, Ferry Amsari mengatakan bahwa polisi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. Berdasarkan isi video, nasib polisi yang jujur atau amanah digambarkan dalam kondisi yang sulit karena tertutup oleh dominasi oknum-oknum yang bermasalah. Berikut ini adalah beberapa poin penjelasan dari Ferry Amsari. Yang pertama, jumlah yang minim. Terdapat narasi yang menyebutkan pandangan bahwa hanya sekitar 2% dari anggota kepolisian yang dianggap benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya. 2. Tertutup oleh kebobrokan. Meskipun diakui masih ada anggota polisi yang baik, video menekankan bahwa jumlah mereka yang tidak baik jauh lebih banyak dan dominan, sehingga institusi kepolisian mengalami krisis kepercayaan. Yang ketiga, sistem yang tidak mendukung. Masalah ini dipandang berakar pada sistem internal, di mana praktik kotor seperti penggunaan uang sogok saat proses rekrutmen membuat polisi yang jujur sulit untuk berkembang atau mempengaruhi perubahan positif di dalam institusi. Dan yang keempat terakhir, kebutuhan reformasi total. Video menyimpulkan segalanya bahwa memperbaiki institusi Polri tidak cukup hanya dengan mengandalkan individu yang baik, melainkan memerlukan reformasi total. Karena selama sistem, budaya organisasi, dan pengaruh kepentingan politik masih kuat, polisi yang jujur pun akan sulit mengubah keadaan. Siapa sosok yang dianggap merusak citra Polri? Nah, yang pertama, berdasarkan narasi yang telah kita tonton saat ini, pihak-pihak yang dianggap merusak citra dan institusi Polri adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Presiden Joko Widodo. Pembicara Ferry Amsari menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi kepolisian telah mengalami kerusakan karena ditarik ke dalam kepentingan politik dan dijadikan backing politik. 2. Oknum kepolisian sendiri. Ya, narasi menyebutkan adanya oknum-oknum di internal Polri yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal seperti menjadi pelindung atau backing, tambang, dan berbisnis BBM. Oknum-oknum ini dinilai telah menyimpang dari tugas utama melindungi dan melayani masyarakat. Yang ketiga, anggota DPR yang pasif. Ya, juga menyinggung anggota DPR yang dianggap diam dan tidak berani bicara soal reformasi kepolisian, sehingga membiarkan kebobrokan di institusi Polri terus menjadi tanpa terjadi pengawasan yang semestinya. Ya, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.